Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan kali ini kita masih bisa sharing. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tahu nggak bahwa ini hari kita mendapati situasi di saat publik itu melakukan kampanye, ya, kampanye Save Raja Ampat. Tentu ini bukan suatu hal yang baru, ya, ketika ada suatu kawasan itu dijuluki sebagai surga terakhir di bumi, itu kini makin rusak, ya, akibat eksploitasi alam yang bisa dinilai itu secara jelas, ya, ugal-ugalan melakukan penggundulan hutan, bahkan menyebabkan ekosistem laut itu terancam gitu. Nah, ini suatu yang wajar gitu, ya, ketika masyarakat itu melihat bahwa ini tidak boleh gitu diteruskan karena ini bahaya gitu. Nah, tentu kenapa adanya kampanye Save Raja Ampat ini mencuat ke publik, tentu berangkat dari kesadaran itu. Kesadaran di tengah-tengah masyarakat bahwa ini adalah bentuk pengrusakan alam yang kalau tetap dilanjutkan ini akan menyebabkan banyak bencana. Dan alih-alih membawa manfaat, ternyata faktanya adalah aktivitas eksploitasi nikel di tambang kawasan Raja Ampat ini menunjukkan bahwa laut itu terancam ekosistemnya, hutan tropis juga terancam. Bahkan dengan penggundulan hutan yang masif itu menyebabkan kawasan ini gitu, ya, terancam gitu. Nah, oleh sebab itu disitulah berangkat, ya, kampanye Save Raja Ampat ini untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Salah satunya kepedulian terhadap kawasan Raja Ampat ini. Nah, kalau kita perhatikan, eksploitasi ini kan mengancam alam. Tentu ini pasti ada sesuatu yang mendorong manusia itu untuk melakukan aktivitas penambangan nikel di kawasan Raja Ampat. Tentu kita tahu bahwa nikel ini hari suatu komoditi yang cukup menggiurkan, ya, karena memang ini digunakan sebagai baterai untuk kendaraan listrik gitu, yang ini hari lagi booming lah, ya. Nah, oleh sebab itu, apa sih yang membuat manusia itu melakukan pengrusakan alam gitu, ya, demi gitu, ya, demi memuaskan gitu, ya, kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya. Tentu ini berangkat dari pandangan manusia itu terhadap kehidupan. Kita sudah membahas bahwa manusia itu harus mengawali hidupnya dengan berpikir. Tetapi kalau manusia itu, ya, hidupnya hanya untuk sekedar makan, minum, kawin, berkuasa atau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, jadilah dia akan serakah gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia ini hari masih ada loh orang-orang yang mengawali hidupnya itu tidak dengan mikir, tapi dengan memperturutkan nafsunya, ya, memperturutkan nafsunya tadi. Sehingga apa yang terjadi? Dengan segala cara dia ingin menguasai, merampas, mengeksploitasi tanpa mempertimbangkan dampak bahayanya terhadap masyarakat ataupun lingkungan. Nah, ini terjadi karena taraf berpikir manusia pada titik ini sama seperti binatang. Yaitu apa? Hidup hanya sekedar untuk makan misalnya, hidup hanya sekedar untuk minum, hidup hanya sekedar untuk kawin, hidup hanya sekedar untuk mengumpulkan kekayaan, hidup hanya sekedar untuk berkuasa dan seterusnya itu. Ini adalah dorongan-dorongan yang, ya, apa bedanya dengan binatang gitu. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu disampaikan, ya, sesungguhnya isi neraka jahanam itu kebanyakan penghuninya adalah jin dan manusia. Dia punya akal tetapi tidak digunakan untuk memahami. Dia punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat, dan dia punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itulah seperti binatang ternak. Ulaika kal an'am, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai.
Nah, kenapa mereka disebut orang yang lalai? Karena mereka itu punya akal, dan di saat mereka yang sama mereka punya nafsu, tetapi hidup mereka itu senantiasa ya bergerak karena dorongan nafsu gitu. Sehingga yang terjadi adalah akal yang mereka punya hanya digunakan untuk menuruti kemauan nafsu tadi. Maka jadilah begitu. Jadi hutan pun mereka makan, gunung pun kalau bisa mereka telan gitu ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan yang namanya nikel tadi misalnya. Nah, sehingga ini bahaya sekali. Oleh sebab itu, sebagai seorang manusia, maka kita harus mengawali hidup kita dengan berpikir. Berpikir tentang apa? Tentang diri kita. Dari mana sih kita ini berasal gitu ya. Apakah kemudian kita itu hidup hanya sekedar untuk makan, minum, kawin, berpuasa dan seterusnya gitu. Nah, dan kemudian kita harus memahami bahwa seandainya kalau kita tetap ya memperturutkan nafsu, maka kita akan binasa. Kita akan membuat kerusakan-kerusakan, dan ini sangat bahaya sekali untuk kelangsungan hidup kita semua, pun di dunia maupun sampai di akhirat. Nah, tentu ini harus kita awali dengan berpikir. Ya, yuk sama-sama kita mikir, jangan sampai dengan kita memperturutkan nafsu ya menjadi manusia yang hanya bergerak karena dorong nafsu ini akan membuat alam kita rusak. Tentu persoalan Raja Ampat ini kan berangkat dari cara pandang manusia terhadap kehidupan. Ya kalau manusia itu hanya sekedar untuk makan, minum, kawin, berkuasa, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya ingin makan enak tidur nyenyak, memperturutkan nafsunya, tentu dia akan menggunakan akalnya bagaimana untuk memperturutkan nafsunya tadi, sehingga apa, dia tidak mempertimbangkan halal dan haram, dia tidak mempertimbangkan dampak kerusakan dari penambangan nikel itu, sehingga dia tidak peduli terhadap kehidupan masyarakat dan alam. Nah, ini sangat bahaya sekali. Jadi selama ada manusia yang hidupnya hanya memperturutkan nafsu, yang dia itu disebut manusia jadi-jadian karena dia itu manusia tapi layaknya binatang ya, seperti di Al-Qur'an tadi, yang kemudian mereka itu lebih rendah dari binatang ternak karena binatang ternak saja dia makan tapi dia tidak merusak gitu. Dia makan secukupnya saja tapi dia tidak sampai menelan gunung atau menggunduli hutan dan seterusnya gitu. Nah, ini sebuah catatan penting bagi kita, tugas kita bersama untuk apa? Meningkatkan taraf berpikir masyarakat agar kemudian meningkat taraf berpikirnya yang tadinya seperti binatang ya menjadi taraf berpikir yang mulia, yaitu dengan Islam. Tentu harus kita ajak masyarakat kepada belajar Islam untuk meningkatkan taraf berpikirnya sehingga mereka mempunyai pemahaman yang benar terhadap kehidupan, sehingga jadilah mereka manusia sejati, bukan manusia jadi-jadian, yaitu manusia sejati yang mengawali hidupnya dengan berpikir dari mana, untuk apa, dan akan kemana kita hidup, dan bukan manusia jadi-jadian yang hanya sekedar untuk memuaskan nafsunya ya, dan menggunakan akalnya untuk memuaskan yang namanya nafsu tadi, sehingga ya kawasan Raja Ampat makin terancam. Nah, ini perlu aktivitas yang serius ya, itu melakukan dakwah di tengah-tengah umat. Mudah-mudahan dengan kita serius ya menyampaikan Islam, mengamalkan serta menyebarluaskan pemikiran Islam ini, mudah-mudahan muncul kesadaran umat bahwa hidup mulia itu, hidup berkah itu dengan kita meningkatkan taraf berpikir kita, yaitu dengan Islam gitu ya, sehingga dengan itu kita akan mulia dan berkah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kawasan Raja Ampat segera bebas gitu ya dari eksploitasi yang membahayakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.